Halo guys, selamat datang di channel SG Sindana. Pada video kali ini kita bakal membahas 3 indikator trading saham terbaik untuk pemula. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video. Baiklah, jadi di sini kita langsung aja masuk ya ke pembahasan pertama. Baiklah, jadi di sini saya menggunakan TradingView ya. Bagi teman-teman yang belum punya, silahkan dicari aja di Google atau bisa dicari di Play Store yang menggunakan Android ya. Jadi di sini saya menggunakan HP untuk melakukan analisis ya. Jadi indikator pertama yang akan kita bahas yaitu stokastik ya. Jadi teman-teman masuk aja ke menu indikator seperti ini, dan di sini kalian ketik aja stokastik ya. Seperti ini ya. Dan di sini sudah muncul paling atas. Kalian tinggal klik aja karena saya sudah pasangi bintang ya. Jadi seperti ini. Dan di sini kita langsung aja close kalau misalnya teman-teman sudah klik ya. Baiklah, jadi seperti ini ya untuk stokastiknya, itu seperti ini untuk indikatornya. Jadi di sini saya akan jelasin aja secara ringkas ya. Jadi di sini ada 3 garis. Kalau misalnya yang paling tengah ini biasa disebut dengan garis titik nol ya. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan ada 3 garis, dan untuk melakukan pembelian biasanya dilakukan di paling bawah ini ya, ketika garisnya ini berada di bagian paling bawah ya. Jadi seperti itu. Misalnya teman-teman perhatikan catnya di atas. Jadi ketika garisnya sudah lama di bawah, kemudian dia berpotongan ya. Jadi di sini saya akan coba zoom. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika dia sudah berada di angka 23 ini, karena garisnya itu sudah golden cross ya, maka teman-teman bisa melakukan pembelian karena dia juga sementara menuju ke atas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lakukan pembelian di harga sini, ini lumayan ya untuk dapatnya. Jadi seperti itu untuk cara menggunakan stokastik ini. Nah, sama dengan teman-teman perhatikan di garis ini ya. Di atasnya 2023 ini, ketika dia sudah berpotongan untuk garisnya dan dia berada di bawah, maka disitulah saatnya teman-teman bisa masuk ya. Tetapi teman-teman juga harus memperhatikan indikator lainnya ya. Makanya di sini saya akan bahas 3 indikator karena ketiga indikator ini sangat berkaitan ya. Yang pertama itu stokastik, kemudian yang kedua itu volume, dan yang ketiga yaitu MACD. Ketiganya akan kita jelasin satu persatu ya. Jadi seperti itu cara menggunakan dari stokastik ini. Nah, selanjutnya di sini teman-teman kita akan bahas yang kedua itu. Untuk indikator yang kedua yaitu volume ya. Jadi teman-teman sama ya, untuk cara memunculkannya itu kalian tinggal klik aja di sini volume. Nah, ini dia, untuk kita klik aja seperti ini. Oke. Jadi di sini volumenya sudah muncul ya. Jadi seperti ini untuk indikator volume. Jadi teman-teman bisa memperhatikan ya. Nah, di sini kan kelihatan banget nih paling tinggi nih volumenya sangat meningkat, maka sahamnya juga mengalami kenaikan ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan chartnya itu dia mengalami kenaikan. Jadi seperti itu cara menggunakan volume ini. Jadi kalau misalnya teman-teman hitung ini lumayan ya kenaikannya. Dari sini kita coba cek ya berapa persen. Misalnya teman-teman melakukan pembelian di harga sini ya. Oke, misalnya melakukan pembelian pada saat volumenya naik sampai jualnya di atas sini, maka teman-teman bisa untung 12% ya. Jadi lumayan. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya di sebelah di huruf E ini, karena volumenya sudah merah dan lumayan mengalami penurunan juga, teman-teman sudah bisa melakukan penjualan ya. Untung 10% kan lumayan ya. Jadi teman-teman perhatikan ya. Jadi itu indikator kedua. Jadi teman-teman perhatikan ketika volumenya lagi banyak dan candlenya juga mengalami kenaikan seperti di sini ya. Kalau misalnya kita munculin tadi yang indikator dari stokastik ya. Kita coba munculin stokastiknya dulu. Oke.
Nah, di sini di huruf E ini teman-teman bisa perhatikan ya. Kalau misalnya saya garisin dulu. Kita coba garisin. Nah, misalnya teman-teman melakukan pembelian di sini ya. Nah, melakukan pembelian di bagian sini, maka itu mengalami kenaikan selama beberapa hari ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan pembelian di harga sini, itu lumayan ya dapatnya. Karena di sini kalau misalnya teman-teman perhatikan di bagian stokastiknya, ini juga mengalami kenaikan ya. Jadi dia mengarah ke atas. Jadi seperti itu cara menggunakan stokastik sama volume ya. Kemudian di sini teman-teman juga bisa perhatikan volumenya itu sudah mulai menghijau ya. Di bagian E ini volumenya sudah mulai menghijau dan di sini stokastiknya sudah mengarah ke atas. Jadi seperti itu cara menggunakan volume dan stokastik ya. Jadi saling berhubungan. Teman-teman harus memperhatikannya kalau misalnya teman-teman melakukan analisis. Nah, selanjutnya indikator yang terakhir yaitu MACD ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini dia, yaitu moving average convergence ya. Jadi kalian klik aja atau cari di sini kalau misalnya nggak ada di sini. Nah, dia bentuknya seperti ini. Dan di sini untuk indikator ini sebenarnya paling banyak saya gunakan karena di sini teman-teman bisa lihat ketika dia berpotongan atau biasa disebut dengan golden cross, maka disitulah saatnya kita melakukan pembelian ya. Jadi seperti itu. Tapi teman-teman juga harus memperhatikan dari segi volume sama stokastiknya ya. Nah, kapan kita melakukan penjualan? Nah, pada saat indikator MACD-nya ini melakukan pemotongan ya, atau biasa disebut dengan dead cross ya. Jadi dia berada di atas tapi berpotongan ke bawah. Jadi seperti itu, maka saatnya kita melakukan penjualan seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada saat dia dead cross maka dia melakukan penurunan sampai beberapa bulan ya. Biasanya kalau misalnya teman-teman lihat ya, kalau pada saat dia mengalami dead cross itu biasanya itu menandakan pergerakan saham sudah mengalami penurunan ya, atau dia berbalik arah yang tadinya uptrend kemudian menjadi downtrend ya. Nah, seperti di saham MDKA ini. Jadi seperti itu mengenai cara menggunakan MACD sama stokastik dan volume ya. Jadi teman-teman harus melihat ketiga indikator ini dan ketiganya ini saling berhubungan satu sama lain ya. Jadi teman-teman harus perhatikan ketiganya ketika melakukan analisis saham. Nah, indikator ini sangat bagus banget buat teman-teman yang pemula karena gampang banget ya dipelajari. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerti bisa dicek di video sebelumnya, saya juga sudah pernah bahas ya mengenai stokastik, MACD kemudian volume. Itu saya sudah jelasin satu persatu ya, tinggal kalian pelajari aja. Jadi saya kira cukup jelas ya 3 indikator saham terbaik versi SG Cindana. Bagus banget buat teman-teman yang baru pemula ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video. Oke, see you next time di video berikutnya.